Pada kesempatan kali ini saya mendampingi klien saya bernama R. Akustika yang biasa disebut dengan Ibu Mopi dan Bapak Ardi Genandi. Sebelumnya saya menjelaskan dulu ya, kalau Pak Ardi Genandi ini adalah pengawas di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, betul Pak? Betul. Lalu klien saya yang bernama R. Akustika, beliau adalah bendahara dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan, mendampingi klien saya untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang akan dilaporkannya ke Bareskrim esok hari, begitu. Menikah atau biasa dipanggil Ibu Popi ya, Ibu Popi benar bendahara Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Baik, saya jelaskan ya. Saya mendampingi Ibu Popi untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang akan Ibu laporkan besok di Bareskrim. Di sebelah saya juga ada Bapak Geri. Bapak Geri ini mantan ketua juga ya, mantan ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi satu-satu ya, yang ini nanti dulu. Ibu R. Akustika. Ibu R. Akustika ini mau melaporkan mantan ketua yayasan dengan pasal 5 ayat 1 junto pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan dan subsidiar pasal 374 KUHP. Saya jelaskan dulu latar belakangnya ya. Jadi setelah saya jelaskan latar belakang ini, nanti akan ada konferensi pers terpisah dengan rekan saya yang bernama Erik karena beliau ada keperluan lain. Saya mulai. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2024 hingga tanggal 1 Desember 2024, rekening yayasan. Jadi klien saya ini yang memegang rekening yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan disertai keterangan yang menerangkan peruntukan atau petunjuk terhadap saudara M. Agus Salim sebesar Rp31.225.444. Lalu di tanggal 12 September sampai 7 Oktober, rekening yayasan juga menerima uang donasi senilai Rp63.329.522 tanpa keterangan. Nah, diyakini oleh klien saya, uang tersebut termasuk dalam pengumpulan uang yang diperuntukkan atau tertuju untuk saudara M. Agus Salim. Lalu di tanggal 12 Oktober, rekening yayasan telah menerima uang senilai Rp1 miliar yang dikirimkan dengan cara setoran tunai oleh saudara M. Agus Salim. Itu di tanggal 12. Lalu di tanggal 15-nya, saldo yayasan ada Rp1.287.657.107. Sebenarnya terhitung tanggal 8 sampai tanggal 8 Oktober, uang donasi ini tercampur dengan donasi untuk Faisal, yaitu korban pencopotan mata ya Bu ya, yang diyakini tercampur dengan uang keperluan untuk M. Agus Salim. Lalu itu di tanggal 8 Oktober, 18 Oktober, rekening yayasan menerima kembali uang dari pihak Agus Salim yang ditransferkan melalui rekening bank milik seseorang berinisial MJ senilai Rp8 juta. Pada tanggal 19 Oktober, yayasan mengirimkan uang sebesar Rp3.546.500 kepada seseorang bernama EN dengan keterangan biaya pengobatan Agus. Nah, dari sini, dari kronologi terlihat dengan jelas bahwa Agus Salim hanya menerima uang senilai Rp27.546.500 yang dimana 23 jutanya sesuai dengan video unggahan channel YouTube mantan ketua yayasan tanggal 18 September 2024. Rp1 juta pada tanggal 13 Oktober 2024, Rp3.546.500 pada tanggal 19 Oktober 2024. Lalu, bahwa berdasarkan perhitungan secara keseluruhan, data transaksi keuangan mulai 12 hingga 7 Oktober, seharusnya dana donasi untuk Agus Salim terkumpul di rekening yayasan adalah Rp94.554.966. Bahwa dari rangkuman total keseluruhan terhitung pada bulan September dan Oktober, adanya pengiriman uang dari yayasan yang dikeluarkan atau ditransferkan ke rekening klien saya atas perintah mantan ketua yayasan, yang mana transaksi yang dimaksud adalah keterangan untuk saudara M. Agus Salim adalah sebesar Rp90.046.500. Nah, dari latar belakang tadi, dari tanggal-tanggal tadi, ada beberapa dugaan yang janggal dari pengeluaran yayasan yang akan disampaikan oleh klien saya yang bernama Erik, yang akan diberikan di konferensi pers terpisah. Nah,
Lalu saya lanjutkan dengan bukti dengan dugaan kuat yang sampai membuat klien saya ini mau melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak berwajib adalah pada tanggal 21 Desember 2024 adanya pengiriman uang dari rekening yayasan yang besar, betul ya Bu ya? Dan menurut klien saya ini tidak ada pengeluaran sebesar itu sebelumnya. Pengeluaran itu dengan keterangan, jadi tertujunya jelas ya, pembelian mobil operasional yayasan senilai 93 juta ke rekening klien saya, dan dari rekening klien saya ditransferkan ke rekening milik inisial NES. Ya, jadi dari uang yayasan 93 katanya untuk operasional, lalu klien saya mengirimkan uang ke seseorang bernama NES. Perlu dipertegas bahwa sampai saat ini klien saya memutuskan untuk bahwa sampai saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya Bu ya, sampai hari ini ya Bu ya. Bahkan berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Geri, uang tersebut diduga dipergunakan untuk hal-hal lain, begitu. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Dugaannya apa Pak? Itu. Ya, kalau dari saya, ini kan kalau saya jelaskan ya, rekan-rekan terkait apa namanya? Dugaan. Jadi semasa saya menjabat sebagai ketua, itu kan memang saya ditugaskan untuk ya salah satunya untuk audit gitu kan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam melakukan audit secara internal maupun eksternal tersebut, kami memiliki temuan tentang aliran dana yang disebutkan dalam rekening tersebut untuk pembelian kendaraan operasional. Ada notifikasinya. Dan memang dalam penyertaan itu, notifikasi itu yang saya ketahui itu memang diperuntukkan untuk pembelian satu unit mobil kendaraan yang kita juga saat itu ya, saat hari saya menjabat itu, mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan. Bukan atas nama yayasan. Ya. Karena memang dari klien saya juga bilang nggak ada satupun kendaraan atas nama yayasan. Betul. Oleh sebab itu, saya dan tim kuasa hukum saya melakukan diskusi ya, konsultasi dengan hukum, maka hal tersebut itu kita uji, gitu kan? Karena apakah hal tersebut masuk dalam unsur yang dimaksud 374 atau tidak, gitu kan? Karena memang aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer, gitu kan? Nah itu yang saya telusuri pada saat itu. Saya minta untuk masing-masing penerima aliran dana pada saat itu untuk menyertakan lampiran mutasi rekening untuk pembuktiannya, gitu, agar supaya tidak ada kesan menutupi atau ikut membantu atau seperti apa. Dan kebetulan memang mungkin dari sisi klien Bapak mungkin berkonsultasi dengan Bapak segala macam, ya akhirnya dugaannya kuat juga, gitu kan. Dan mungkin kalau memang klien Bapak dan tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Baik.